warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Muda Indonesia. Sore hari ini kita juga kehadiran pendekar Kang Cun Wahyudi. Kita akan coba diskusi. Nampaknya ini akan apa ya? Mengupas sejarah pencaksilat Cimande, Jawa Barat dan Sumatera Barat Bapak ini. Selamat sore Kang. Ini kita ingin tahu lah tentang sejarahnya Kang Cun ini, mulai kapan belajar pencaksilat dan ceritanya bagaimana, mungkin biar generasi muda Indonesia mengetahui, oh mengapa nih pencaksilat ini dipelajari, mengapa ini. Nah, kita ingin coba mengorek di sini. Di samping disaksikan nama Ketua Umum LP2STI, kami persilakan dengan hormat memperkenalkan diri dan kita akan mengupasnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Wahyudi, saya lahir dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, tempatnya di mana tuh? Tempatnya di Batu Sangkar. Pagaruyung ya? Ya, di Batu Sangkar, Desa Situmbuk, Kecamatan Salingpau. Oke. Saya lahir di tahun 9. Pertama saya belajar silat itu dari keluarga. Di Sumatera Barat. Ya, Ya. saya kata nih. Ya. Kecil dulu ya, lahir dulu kecil. Ya. Nah, kebetulan. Langkah hampe ya. Ya, kakek saya itu ya Mustafa Gago namanya. Nah, itu beliau adalah termasuk salah satu guru silat. Silat. Guru silat dari Aliran apa? dia alirannya kalau menurut cerita dari murid-muridnya dia juga punya kumaku. Kumago. Dia juga menguasai Sungai Patai. Ini partai Dia juga menguasai Lintau. Intau. Nah, tapi dia paling dekat di Kumangu dan Sungai Patai karena kampung kita itu dengan Kumangu itu cuma jarak kalau pakai motor itu cuma 5 menit. Iya. Tetangga. Bisa pandangan. Iya. Jadi, tapi ayahnya kakek saya itu memang berguru di Kumangu. Kumago. Dia telahnya itu dari Serlaman Kumangu itu Abdul Khalid siapa? Saya lupa bapaknya. Iya. Nah, dia belajar sama bapaknya juga dan dia juga belajar ke Kumangu sendiri. Nah, waktu saya kecil itu memang di rumah kita itu dulu ada sosial kayak gitu. Nah, dia selalu dipakai kegiatan silat. Nah, siapa aja yang datang, bahkan orang dari luar desa belajar di situ. Nah, waktu masih kecil, nah, kita udah ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan ketika udah istilahnya kalau bersilat itu wajib lah dulu untuk Ya. laki-laki ya. Di era saya itu terakhir itu. Laki-laki di Minang itu wajib silat Ya, ya. karena persiapan untuk merantau ini. Nah, begitu. Nah, jadi karena kata-kata merantau ini agak sakral dikit. Iya. Nah, pegangannya apa? Ya salah satu adalah bersilat. Nah, diajarkan silat. Nah, silat itu yang saya pahami adalah saya cuma diajarin seperti langkah duo, bukan silat itu ya. Nah, jadi langkah duo itu disebut, ada yang bilangnya gajah dorong, menangkis dan membuang. Kalau memang kepepet untuk memukul, ya bisa dipukul. Jadi sifatnya itu, adatnya itu di dulu ya. Karena kita kan merantau, kita mesti ada banyak saudara. Nah, selalu diingatkan seperti itu. Jangan selalu cepat emosi, Iya. selalu merendah hati lah. Saya alhamdulillah diajarin sedikit untuk modal ketika merantau. Jadi umur 15 tahun saya ternyata udah merantau. Nggak pernah merantau ke Udah. Jakarta. Udah langsung ke Jakarta. Nah, kerja di sini dagang kaki lima. Dagang di Cibinong, di pasar. Wah, ternyata memang tantangannya luar biasa di lapangan itu. Setiap buka itu jantungan lah. Kalau udah ya memang tantangan dari dulu ya. Kita pindah
setiap ada sesi-sesi setiap malam minggu itu pasti ada keributan. Iya. Ada keributan. Nah, ketika tahun 2000 berapa? 1009 sebelum krisis. Ya 98, 97 saya pernah ingin belajar silat di Tangerang, tapi ditolak. Atau sebabnya kenapa? Jadi untuk masuk belajar silat di sini tuh susah juga. Sementara kita butuh kemampuan silat itu untuk mengasah diri. Nah, saya pindah lagi ke Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan saya cari-cari tempat belajar bela diri, ternyata nggak ada ketemu. Akhirnya saya coba tanya, saya dapat di PTK. Nah, di situ saya pertama belajar bela diri Jepang. Nah, disebut Aikido. Di situ saya belajar di tahun 2004. Coba lagi memperdalam lebih dalam tentang aplikasi bela diri. Nah, itu namanya Kenshin Aikido. Ya, kita pun kerepotan juga untuk membiayai itu dulu. Nah, kayak hubungan saya dengan Cimande, saya perguruan dari mana? Saya sebenarnya bukan dari perguruan. Karena kalau saya bawa perguruan, takutnya saya ada salah dengan memaknai sebuah perguruan, karena saya tidak disumpah dengan perguruan. Tapi saya berguru. Tahun 2009 saya benar-benar ingin belajar silat lagi menambah, tapi saya di beberapa tempat masih ditolak. Saya berguru cari silat, belajar sama babe-babe di Betawi. Saya mengasih angin surga, besok datang, tapi nggak diajarin. Saya dikasih tahu ke Cimande aja. Saya cari-cari tahu, dan akhirnya saya dapat satu guru. Saya belajar. Akhirnya saya di privat tuh di rumahnya. Nah, namanya Bagus Budi Haryadi Jamari. Nah, beliau ini adalah anak dari pendiri keluarga besar Pajajaran Cimande. Ketika saya belajar, saya tidak diterapkan sistem perguruan. Pokoknya saya pakai kacamata kuda apa yang diajarkan gitu. Nah, ternyata saya diajarkan balungan, dan saya nggak tahu itu aslinya balungan. Ketika sudah kesini saya dikasih tahu. Saya nggak perlu itu sebenarnya. Yang saya perlu adalah asupan bela diri saya. Nah, itu tujuan saya untuk belajar silat. Akhirnya tahun 2000 berapa waktu FPBSTI yang kedua, 2011 ya, 2012 saya berjanji akan menemani guru Pak Ludi ini untuk tampil bareng. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata saya dibiarkan sendiri. Dikerjain saya di situ. Akhirnya saya sendirilah yang membawa istilah tutuhan Cimande ke luar. Nah, itu salah satu perjalanan saya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, saya juga dibina sama Pak Mulyadi di Cimande Tarikolor. Karena sempat waktu itu saya posting video di YouTube, saya dapat teguran. Nah, dari kesepuan langsung saya dipanggil. Ya alhamdulillah, niat baik, silaturahmi, saya dibimbing sampai saat ini. Nah, itulah saya. Yang ditegur itu yang seperti apa ya? Ada beberapa kaidah yang saya nggak paham. Nah, inilah mungkin silat itu ternyata benar kata orang tua kita di Minang, silat itu adalah sikap. Kedua adab. Ya. Kalau di mana itu kita itu kan lahir mencari kawan. Batin mencari Tuhan. Ini kita kan lahir nih. Ya. Nah, ternyata maksud di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung, di situlah saya rasakan. Ternyata saya nggak bisa membawakan ini dalam diri saya. Saya harus benar-benar jadi di situ. Saya diajarin, diarahkan, begini caranya, ini yang dimaksud Cimande. Diajari beberapa kali seperti jurus kelip. Ternyata makna dari jurus kelip itu luar biasa. Dan ada sikapnya, ada sopan santunnya di
pas ke taleknya. Nah, Kaki kiri ya. iya. Nah, di situ saya belajar lagi. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dibimbing sama kesepuhan. Nah, dan saya saat ini karena saya lama terlibat di Cimande, jadi orang tahunya saya udah di Cimande. Tadinya sekarangnya di Bogor nih ya. Iya. Ya. Tadinya mau bergerak bareng untuk membantu guru saya masalah balungan, karena saya nggak diajari jurus. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih latihan seperti itu, istiqomah di balungan atau disebut tutuhan. Nah, bisa lagi dikembangkan ke aplikasi kepepehan. Jadi ada 3 aspek yang kita dapatkan, yang saya dapat di balungan itu. Balungan itu adalah maksudnya itu penebalan tulang. Nah, kalau di Cimande sendiri saya dididik untuk memahami kaidah jurus, kayak dotan, ayunan meluk, seluk. Nah, itu penting ternyata untuk masalah kaidah gerak. Karena kalau untuk menampilkan sesuatu itu ada maknanya. Nah, ini masih berat buat saya sampai sekarang untuk disebut sekarang itu seni. Berarti sekarang Akang sudah menguasai inilah ya, balur, kemudian pepeh. Alhamdulillah yang saya terima sampai sekarang itu bahkan tangan saya sampai patah. Nah, Latihan ya? Iya. Saya ngambil kenapa saya waktu itu langsung terus meneruskan pelatihan ini ketika tangan saya patah. Dan saya berpikir ini luar biasa. Itu patah ketika latihan? Ketika beradu. Oke, ya. Ketika dengan sentuhan, dan sentuhannya nggak keras, nggak ini, cuman dengan teknik. Dan saya di situ pikir ini luar biasa. Ini saya mesti gali. Ini mesti gali. Saya cari terus bagaimana caranya. Dan bahkan saya siap menyerahkan tangan saya terbalik. Ternyata memang alhamdulillah saya untuk menerapkan balungan ya saya dikasih izin sama guru saya Pak Ludi Jamali itu, silakan, yang penting tetap di talek, di jalur talek. Memang jurus Cimande itu kalau dibuka ini istilahnya kalau di kan persilesian namanya duduk. Nah, jadi itu bukan jurus katanya, jadi beda-beda versi lah yang saya terima. Jadi sentuhan namanya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih menerapkan sistem balungan di kaidah silat Cimandenya. Gitu. Masih tempelan ya? Ya, kalau tempelan kan beda lagi ya. Ini kan gitu. Aduh, saya belum mengerti, paham banget mana yang pepeh, mana yang tutuhan. Tapi di sini sebenarnya sih tutuhan sebenarnya, karena tutuhan itu motong, sifatnya motong, gitu. Jadi diambil. Di situ ada istilah kejetan. Nah, ini yang saya dapat, kejet, ketik. Nah, di situ Ketik gimana ketik? ketik itu, nah di sini. Kalau dikejet kan didorong, jadi bentuknya sama, tapi pola tekanannya beda. Kalau diketik di sini, kalau kejet, nah nanti diterapkan di sini. Mau pakai tutuhan ketik, tutuhan kejet. Kalau kejet, nah digituin. Gitu. Nah ini pola lama. Nah, saya dapat paham lagi diketik. Nah, kenapa saya diketik? Karena tangan saya patah pas diketik. Tangannya digituin, cuma diketik. Jadi tidak lewat dari garis. Kalau dikejet kan lewatin garis. Kalau ketik lewat sesuai titik garis. Nah, ini yang banyak yang perlu saya share sebenarnya sama masyarakat atau istilahnya generasi muda, bahwa silat Cimande itu luas pembahasannya. Dari tonjok bareng saja kita udah buka banyak kaidah dari tonjok bareng. Yang dari tonjok ini bareng, nah, ini udah buka semua.
udah buka silat. Pertama Cimande itu ya. Betul. Iya. Nah, ada Chili Sobi sendiri. Yang kedua tonjok sebelah. Ini orang udah pasti ya. Iya. Tonjok terus mesti sebelah. Tapi ini yang lucu ini tonjok bareng. Tapi itu banyak diaplikasikan itu di mana? Nah, ini selalu jadi pertanyaan dulu buat saya juga. Buat yang lain pernah ada ya beberapa orang yang tanya saya, sebenarnya aplikasi tonjok bareng itu gimana? Ternyata memang kaidah tonjok bareng itu ternyata memang dibuka kadang. Ada yang dibuka. Jeblak ya. Iya, ini jeblak ya. Nah, ini jurus dasarnya jeblakin. Nah, terus tutup. Ini buka lagi. Angkat lagi ada posisi begini. Angkat lagi. Ikut lagi, kulit lagi. Nah, itu luar biasa. Jadi masing-masing kaidah jurus bisa terbentuk gimana caranya orang yang belajarnya. Nah, ini kembali lagi kepada poin FP2C ini sebenarnya. Jadi kembali kepada keaslian jurus FP5. Nah, ini berat. Tapi cukup dengan aliran ya. Karena tutuan itu juga dari Cimande. Dulu diajarinnya begini, seperti ini, balungan. Ya alhamdulillah sekarang saya masih menerapkan itu. Masih saya, tapi respon saya nggak tahu apa responnya jujur apa enggak. Saya di luar nggak tahu. Ada beberapa sesepuh dari Jawa, terutama ini dulu pernah diajarin sama guru saya. Guru saya sekarang udah meninggal. Nah, ini namanya apa? Nah, dulu disebut namanya buang kelit aja. Nah, kira seperti itu. Ya. Jadi memang dengan zaman terus berkembang, zaman modern saat sekarang ini, perguruan terutama Cimande yang saya tahu itu banyak perkembangannya. Saya juga melihat di Jawa Barat juga pola-pola ibingan juga udah banyak berkembang. Pola-pola pukulan tepak gendang juga sudah banyak variasi. Ya ini salah satu pengaruh dari zaman lah ya, zaman bagaimana suatu keindahan itu bergerak, kemudian juga dari bermacam ragam nama. Kalau yang setahu saya Bopot itu yang Bopot itu ini Bandung, Siku, Bandul, nah itu udah beda-beda gitu. Ketik, ya ketik itu ya menekan sama tadi antara ini dengan potong. Nah ini cara mematahkan banyak ragam gitu. Inilah yang budaya yang terus kita kembangkan ke generasi Indonesia, dan saya mengatakan bahwa pencaksilat itu memang luar biasa. Mengapa sedang luar biasa? Jepang sama Belanda aja beririt kan? Mengapa saya bilang beririt? Ya seperti Belanda, mereka mengadakan adu domba, tidak sanggup menghadapi para pendekar. Ya tadi pendekar yang mau mencari duit berpihak kepada company diadu gitu. Jadi agak kita yang diadu sebenarnya gitu. Nah, kalau saya bilang ini kemampuan kita luar biasa, sudah terbukti bahwa kita bisa memperebutkan kemerdekaan ini. Ya, salah satunya senjatanya pencaksilat dan ulama. Ini nggak bisa dipisahin gitu. Nah, jadi saya tertarik tadi, saya banyak belajar juga tentang Cimande. Ya memang sebetulnya jurusnya bersamaan, tinggal nama ya itu. Makanya kita ya udah ini aliran ini jangan diganti gitu. Jangan seperti ini pukul ya, itu udah anu gitu. Jadi kalau memang tonjok ya tonjok gitu. Tonjok aja kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah ini nih kekayaan. Mengapa harus begini, mengapa harus begini, itu pasti punya ini. Yang secara yang ingat saya guru kita menyampaikan,
Mengapa belajar jurus? Karena manusia setelah lahir remaja sudah jarang mengurus jujurnya, maka kita harus belajar jurus agar jujur itu terurus. Nah, artinya kan pencak itu bukan namanya untuk berantem, tapi lebih ke rohani gitu. Mengapa Jawa Barat itu mereka ini pangsi? Saya ada nanya gitu, apa sih? Kita hidup ini kalau ada halangan di depan harus lebih ke sisi, hindari, jangan dihadapi, hindari dulu ke sisi, makanya disebut pangsi, hindari. Nah, jadi saya lebih nikmatnya itu ketika itu kaji diri gitu. Mengapa ini disebut tangan? Nah, itu ada lagi ya, artinya karena semua masalah harus diselesaikan dengan tangan. Secara ininya saja kita ribut, udah buat pernyataan tangan. Selesai. Mengapa disebut di kaki? Karena melangkah itu yang bagus menurut Islam kanan dulu, baru ke kiri, maka disebut kaki. Hal-hal yang kecil ini kan menjadi wah. Jadi orang tua kita luar biasa hebatnya gitu mengkaji diri itu. Dari rambut sampai ujung kuku, nah, itu tuh dibahas semua. Nah, sehingga kita betul-betul wah kita nggak punya apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, maka timbullah sifat paling tadi. Udah paling itu udah nggak ada yang bisa nasihatin kepada dia paling. Kira-kira kalau seperti saya dikira diskusi Kang ya, diskusi, mohon dikoreksi. Ya kalau kita juga saya tidak ngomong seperti ini karena saya lupa juga gitu. Makanya saya terpancing tadi, wah ini enak nih diskusi. Hubung sama Kang juga nih, ayo kita diskusi lah. Iya. Tentang ini agar ini bisa sekarang COVID ini kita udah jarang jumpa siswa-siswi. Nah, jadi ya mungkin dengan YouTube ini mereka menonton, oh inilah arti dari pencaksilat itu gitu. Karena ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tuh udah makna semua, udah kaji semua gitu. Jadi silat Melayu, silat Minang, langkah ampe, dan Minang enggak ada langkah 3. Ada langkah 3. Nah ini ya saya juga ingin mendatangi guru langkah 3 di Minang. Ini maksudnya apa nih di Minang nih gitu. Sama nggak langkah 3 dengan Jawa Barat dengan Cimande gitu. Nah, ini harus yang setahu saya itu langkah 3 itu pasang, elak, serang. Nah, kalau langkah ampe kan pasang, elak, hindar, baru masuk. Artinya dia lebih menyelamatkan. Kalau nggak bisa juga hindar lagi, hindar baru serang. Tapi kalau 3 ini pasang, elak, pop. Nah, jadi saya pernah jumpa dengan Abah Hadis. Abah Hadis, kalau dengan saya kita tinggalin dulu cuma dia. Nah, tinggalin cuma dia. Nah, kita ini melihat Cikalong. Nah, Cikalong itu lebih terasa. Lihat terasa ketika nempel tatap ya, jadi ya bisa juga belajar itu, artinya kita menggunakan kekuatan lawan, jadi kita ikutin ya. Jadi jangan-jangan ini, tapi kalau memang Cimande itu memang saya bisa mengatakan bahwa memang ini untuk perang, tangan lu kuat atau tangan gua kuat, ayo gitu. Nah, dibuktikan dengan balur Cimande. Kalau patah tangan lu, ini ada balur. Nah, ini latihannya nih. Memang
ini untuk perang. Jadi nggak ada basi-basi gitu, nggak ada basi-basi. Nah, timbul Cikalong memikirkan gimana nih lawan selamat, kita selamat. Nah, ya kan, ada lagi Samandar ya, kemudian Cikaret, kemudian Cisera. Ini kita mau puas sampai habis. Sampai besok nggak selesai. Apalagi kalau ada ahlinya di sini. Ya mungkin itu aja yang dapat ini. Kira-kira kan yang akan merasakan selama ini belajar Cimande apa nih yang melompat di diri itu? Alhamdulillah selama saya belajar Cimande itu adalah untuk mental saya, bukan mental mau bertarung, tapi mental mengontrol diri. Yang dalam kalau saya aplikasikan dalam sehari-hari atau dalam persiapan bela diri saya itu mengamati saya bertindaknya seperti apa jika ada masalah. Saya udah tahu nih, saya punya kemampuan seperti ini, tapi nggak mungkin karena saya teringat lagi tadi dilarang membuat, merusak dan menyombongkan diri. Kita boleh tampillah seindah mungkin, tampil silakan. Satu, ada talent. Nah, bentuk kesombongan itu tidak boleh kita tolong. Kemampuan itu boleh kita perlihatkan sama orang, tapi tidak boleh sombong. Nah, ini ada sikap. Alhamdulillah saya pertama untuk diri saya itu adalah kepercayaan diri. Pertama, setelah melewati fase-fase ini, wawasan saya tentang silat luar biasa kebuka. Ternyata kalau didalamin lagi silat ini seperti ini. Itu balungan saya yang saya itu tuh belum tuntas. Itu baru tahap 8 jurus. Dan menderitanya udah luar biasa. Apalagi kalau saya kejar terus. Itu kayaknya mungkin seumuran saya mungkin udah nggak sanggup. Itulah manfaatnya. Manfaatnya adalah kebaikan untuk saya. Dan bagaimana cara menghormati orang lain, Adab ya. ya. Jadi memang sesuatu sama. Dengan Minang itu, dengan Cimande itu sama. Kamu belajar adab. Karena adab kalau dari seorang guru, kamu diajari nih dituntun dengan adab, dibawa dengan budaya, kembali ke masyarakat. Nah inilah pandangan yang selalu saya bawa. Jadi kalau setelah saya belajar, saya bukan untuk diri saya sendiri, saya berbagi sama orang lain, berbuat baik sama orang lain. Jadi karena nanti kembali ke masyarakat lagi, gitu. Karena sudah dituntun dengan adab dan dibawa dengan budaya. Ya, silat itu kan istilahnya kan kasarnya kan sekarang budaya namanya. Bagaimana di daerahnya. Nah, ini setelah kita menguasai atau mengetahui, tentu kita kembalikan lagi ke generasi muda. Nah, maksudnya alhamdulillah untuk selama ini untuk kebaikan. Generasi muda Indonesia, alhamdulillah kita sudah mendengar semuanya ilmu. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita semua bahwa belajar pencaksilat itu adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap sesama teman, dan adab ini sama dengan akhlak. Akhlak. Mengapa akhlak ini? Inilah ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau diteruskan di muka bumi ini benerin akhlak. Betul ya. Kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya budi, bakti, Sakti. insya Allah sakti. Tiga. Jadi kalau budinya nggak benar, baktinya nggak benar, nggak sakti. Tapi kalau budinya benar, baktinya itu perbuatannya, budi itu akhlak, bakti itu adalah pelaksanaan, insya Allah sakti. Kemudian rasa, rumah perasaan, nah ini harus, wah itu kalau dikaji lagi susah nih kan. Jadi kita belajar sama inilah ketua umum sama yang gending atau ini apa namanya, para sepuh-sepuh kita Jawa Barat. Karena saya melihat itu tadi, saya pernah ingat kata orang tua saya yang dikatakan sakti mandraguna itu
bukan sekali pukul orang mati, bukan sekali pukul orang berdungkal. Yang dikatakan Saktiman Ragunan itu adalah musuhmu menjadi teman. Ini ilmu Nabi Muhammad nih. Nah, saya dan itu pernah saya buktikan. Musuh bagaimana menjadi sahabat, jadi luar biasa. Harus dilandasi dengan bukti, bakti. Insya Allah lawan akan melihat kita sakti. Nah, jadi kalau cerita itu kata pada ini panjang ini teman. Baik, Garda Budaya Indonesia, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan terus menggali apa itu pencaksilat. Dan sesungguhnya pencaksilat itu bukan untuk berkelahi, tapi pencaksilat itu adalah untuk mencari sahabat sejati, persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun, menjaga marwah bangsa Indonesia. Demikian wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,